Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, kita akan menganalisa saham INDF. Nah, sebelum memulai video, disclaimer terlebih dahulu ya. Silakan dibaca. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, kita akan analisa dari time frame monthly dengan skala logaritma. Nah, terus kita mulai dari analisa Ichimoku. Oke. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat Senko Span B-nya turun, Senko Span A-nya turun, Tenkan-sennya turun, Kijun-sennya flat. Nah, untuk Chikou-nya di dalam candle ke-26. Nah, secara keseluruhan ini flat dengan resistance di monthly di sini sebagai resistance dan supportnya di sini. Oke, 5.200. Oke. Nah, kita karena ini flat atau sideways, kita cek di time frame weekly. Nah, di weekly kita bisa lihat ini Senko Span A-nya turun, Senko Span B-nya flat, Kijun-sen flat, Tenkan-sennya juga turun. Chikou di bawah candle, ini secara keseluruhan downtrend dengan resistance di sini. Oke. Nah, terus jadi ini keadaannya sedang downtrend, namun terjadi koreksi yang mungkin akan melanjutkan penurunan. Nah, cuma untuk arah penurunannya bisa turun menembus support ini atau enggak, itu nanti ya. Nah, terus kita cek time frame daily. Di sini Senko Span B-nya udah mulai turun lagi, Senko Span A-nya turun, Kijun Sen-nya mulai turun, tapi Tenkan Sen-nya mulai naik. Nah, Chikou juga di bawah candle, jadi secara keseluruhan sentimennya masih turun. Jadi di sini walaupun harga sedang terjadi kenaikan, nah ingat di sini ada Kumo yang mungkin akan menjadi tahanan yang cukup kuat. Nah, jadi kita siap-siap mungkin bisa jadi ada pemberhentian terlebih dahulu di sini. Nah, akan turun. Nah, turunnya apakah akan mengikuti di weekly? Ini kan turunnya sesuai di weekly ya, akan turun juga. Nah, turunnya apakah akan menembus support ini atau enggak? Itu akan kita analisa dengan metode lainnya. Nah, pokoknya ini mungkin akan turun. Nah, kalau udah sama kita hapus yang weekly aja. Nah, terus cara resistance-nya ini ada di sini. Nah, ini sebagai resistance daily dan support di daily-nya. Oke. Nah, ini naiknya sampai ke berapa? Ini kemungkinan ya dekat-dekat resistance. Nah, kalau kita cari ini kan swing low paling rendah ya. Nah, swing high sebelum ini itu ada di sini. Nah, kita tarik. Nah, di sini juga kebetulan oke kita munculin Fibo 50. Nah, di daerah sini Fibo 50 sampai 61,8. Ini kebetulan ini ada Kumo juga kan. Nah, kemungkinan harga akan terpantul di area resistance ini. Ini juga kebetulan ya bisa dibilang cluster lah. Oke. Nah, kalau kita lihat dari Cikongnya juga ini kan kemungkinan ini tertahan nih di Cikong. Terus turun mengikuti pergerakan yang sebelumnya. Nah, itu akan sama dengan prediksi pergerakan yang kita lakukan kan. Oke. Nah, terus selanjutnya kita coba analisa menggunakan Elliott Wave ya. Nah, sebelumnya kita cek apa klasik support resisten yang cukup berpengaruh ya di sini. Kita ya Nah, ini kalau kita lihat ini juga cukup kuat klasik di bagian sekitar 5.500 ya harusnya. Oke. Nah, terus yang ini cukup kuat, terus nanti kalau misalnya ini masih bisa tertembus itu mungkin di daerah sini. Emang areanya kayaknya agak luas sih sebenarnya. Pokoknya
plus minus 5.000 sih. Nah, pokoknya area dekat-dekat 5.000 lah. Kayaknya itu angka psikologi yang bisa jadi support yang cukup kuat juga. Nah, terus kita coba analisa elliott wave. Nah, elliott wave kita lihat di sini. Kalau kalian lihat, ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini enggak, bagian 5 wave ini, kalaupun salah, ini kita nggak usah terlalu pedulikan. Nah, kemungkinan dia penurunan dari sini, 16 Oktober 2016, Oktober 2016 maksudnya. Nah, sampai sini yang perlu kita perhatikan. Oke, turun di time frame weekly. Oke, nah, terus di weekly sini kita bisa lihat, ini bisa turun satu impulsif, ini bisa A, B, C, ini juga impulsif kan. Nih, di sini A, B, C dengan derajat yang lebih kecil ya. Nah, terus ini naiknya juga A, B, C, A, B, C. Terus kalau sini yang penurunan pas COVID, ini juga 3 turunan. Kalau kalian zoom di time frame daily, ini dia ada 3 penurunan kayak gini. Oke. Nah, jadi karena terlalu sempit, kita nggak usah. Oh ya udah, nggak tulis deh. Ini ada A, ini B, ini C. Terus ini juga A, B, C. Nah, ini kan low di sini tuh lebih rendah dari ini ya. Ini kita bisa asumsi kira-kira. Ini juga bisa A, B, C. Nah, kalau kayak gini kan udah berarti ini ada 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, sekarang 5 ABC. Nah, terus kemana? Kalau kita gabungin dari ini, kan WX, YX, Z. Ini bisa jadi udah selesai. Terus dia tinggal naik, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini skenario pertama yaitu ini ABC W, terus ABC X, ABC Y, ABC X lagi, terus ABC ini untuk Z. Nah, ini skenario pertama yang terjadi, yaitu penurunannya sudah selesai. Oke. Nah, kita coba skenario 2. Bisa jadi ini WXY, ABC W, ABC X, terus ini bukan X, Y, Z, tapi ini bisa jadi cuma WXY, yaitu ABC W, ABC X, terus ini A, B, C, nanti ada D, ini E, Y. Dimana ini menengah, terus ini bukan ABC gini, tapi dia nanti di sini triangle. A, B, C, D, E. Nah, gini. Nah, kalau yang ini terjadi, berarti ini bagian sininya kayak gini. Nah, dia berarti kayak gini nih. Jadi ABC ini baru wave W, terus ABC wave X, terus wave Y-nya ini triangle. Nah, dimana dia masih akan naik turun lagi, terus dia melanjutkan kenaikan. Berarti hasilnya dia akan naik, terus turun lagi, terus naik. Oke. Nah, terus oh ya, kalau yang tadi skenario yang ini kan skenario kedua ya. Ini skenario kedua, kita kasih warna biru. Oke. Nah, skenario kedua kalau udah, nah kita hapus lagi. Tadi yang di bagian skenario 1 yang ini WX, YX, Z. Ini kan bagian sininya ABC. Nah, bagian C sini kita cek dulu nih, apakah sudah selesai. Oke.
Nah, kalau C sini, ini kan berarti harusnya 5 gerakan dong, kan? Nah, berarti di sini harusnya ada 1, 2, terus ini bisa jadi 3, terus ini 4, terus ini 5. Oke. Nah, jadi bisa bisa jadi ini udah selesai untuk yang skenario kedua yang tadi ABC triangle, atau yang ini skenario pertama yaitu ini baru akan naik 3, naik 4 terus turunnya 5. Nah, jadi kalau kita yang skenario pertama ini berarti dia akan naik turun lebih dalam terus baru naik. Nah, sedangkan skenario kedua yang ini, yang biru ini, dia langsung naik. Nah, tapi kenaikan di dalam sini itu karena dia triangle pasti dia dalam 3 gerakan. Nah, terus baru turun yang tadi. Nah, baru ini impulsif naiknya. Oh, begini. Dia berarti naik 1, 2, 3, turun 3 kali juga, terus naik impulsif. Ini kalau skenario yang kedua, yang biru. Nah, oke. Nah, jadi kalau kayak gini, seperti biasa, ini ada 2 skenario kan. Nah, bisa jadi kalau kita gabungin, ini kan kemungkinan, nah, kalau kita lihat kan, yang pakai Ichimoku, ini kan akan terpantul di sekitaran sini ya. Nah, terus turun. Nah, kalau kita lihat di skenario 1 juga sini terpantul terus turun menembus support. Nah, pada skenario 2 ini kan naik terus turunnya agak besar kan nanti. Nah, mungkin sederajat inilah. Nah, tapi kalau misalnya dia naik ini mungkin bisa jadi tetap ada 5 wave. Oke. Kalau kita perdalam countingnya ya mungkin. Nah, ini naik 5 wave baru ini A, B, turun lagi, terus 5 wave lagi naik. Baru nanti D. Nah, cuma untuk sampai agak jauh lagi, nah untuk sampai seterusnya, itu nggak perlu terlalu kita pusingin lagi. Nah, jadi ini kan berarti, bukan ini, yang ini. Ini adalah skenario 2 yang biru ini. Nah, kita per detail lagi skenario 2-nya. Oke. Nah, kalau udah gini, bagian yang agak jauh di skenario 2 kita abaikan dulu. Kita fokus di jangka pendeknya. Nah, kalau udah kayak gini, skenario pertama yang tadi ini naik 4 terus turun ke 5. Ini skenario pertama kan. Naik 4 terus turun ke 5. Skenario 2 dia naik 5 wave terus baru ini baru A terus turun B dan seterusnya. Oke, skenario ketiga yang Ichimoku dia naik sampai sini terpantul. Nah, cuma di dalam Ichimoku dia nggak jelas atau kita belum bisa pastiin dia tembus support ini atau enggak. Oke. Nah, dari 3 skenario ini kalau kita gabungin, ya udah kita gabungin. Ini kan berarti sama-sama harga akan naik dan akan turun. Oke. Jadi kalau kita simpulin, dia akan naik terus akan turun baru naik. Nah, cuma kenaikannya tuh bisa 2, naik di tengah-tengah sini lagi atau naiknya pas harganya lebih bawah dari sebelumnya. Ini kasusnya sebenarnya kayak ICBP yang kemarin saya analisa sih. Dan kebetulan INDF sama ICBP kan punya korelasi yang cukup kuat ya. Nah, untuk counting yang di time frame yang lebih kecil ini kita abaikan aja. Kita cukup fokus di time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kita cek momentumnya. Nah, untuk weekly ini sebenarnya udah ada sedikit
momentum bullish divergence ya. Ini harganya bikin lower low kan. Nah, sedangkan di stokastiknya dia bikin higher low. Nah, ini sebenarnya udah cukup kuat sih momentumnya. Jadi untuk harga menembus support ini lagi itu sebenarnya udah agak susah sih. Oke, cuma masih ada kemungkinan dia masih bisa tembus support ini. Nah, kita tunggu lagi di konfirmasi swing yang akan terbentuk nanti. Oke. Nah, kalau kayak gini kan, kalau di time frame daily, di sini kan dia mungkin naik. Nah, terus akan turun baru naik kan. Nah, kalau di skenario pertama, kalau misal dia benar-benar udah cukup kuat tuh naiknya kan, nggak akan tembus ini. Berarti dia ketika turun ke yang ini, untuk skenario yang ini. Sekarang kita sebutnya ini skenario A lah ya. Yang satu lah, biar lebih mudah di. Oke, ini skenario satu. Kesimpulannya ini skenario satu dengan warna biru. Oke. Nah, kalau misal dia skenario yang ini, satu ini, nah berarti ketika dia turun nanti, itu dia akan tersendat. Karena ini kan sebenarnya dia subwave-nya ini wave 1, ini wave 2. Wave 2 akan tersendat. Jadi kemungkinan besar ini akan terbentuk bullish divergence di bagian sini. Nah, ini kalau skenario yang satu ini terbentuknya. Nah, untuk skenario 2-nya, berarti kan dia akan gini. Oh ya ini. Ini kasih warna hijau. Oh, merah deh. Nah, ini 2. Oke. Nah, kalau skenario 2 ini, berarti ini turunnya akan lebih cepat daripada kenaikan yang ini kan. Nah, biasanya kalau turunnya terlalu cepat, itu momentumnya nggak akan sempat kejar. Jadi kalau misalnya skenario kedua terbentuk, ini turunnya akan cepat. Nah, naiknya juga akan cepat karena ini kenaikan pertama ini juga akan jadi subwave satunya. Oke, jadi karena turunnya cepat, naiknya terlalu cepat, ini kemungkinan momentum nggak akan sempat kejar. Jadi kemungkinan besar akan muncul ini bullish divergence nanti. Sama, keduanya kemungkinan besar ya itu kita tinggal tunggu momentum terjadi divergence saja ini. Oke. Nah, kesimpulannya sama ini saya tulis lagi. Tunggu konfirmasi bullish divergence. Di sini atau di sini. Oke. Nah, sekian analisa INDF yang saya analisa. Oke. Sedikit tambahan. Ini saya mau kasih tambahan dikit nih. PBV. Price to book ratio. Nah, kalau kalian lihatnya secara time frame monthly ya, ini berarti secara keseluruhan. Nih, lihat, ingat. INDF itu ini hampir menjadi PBV-nya itu hampir paling rendah sepanjang dia IPO ya. Nah, jadi kemungkinan ini untuk turun ini juga udah sangat-sangat kecil sih. Apalagi PBV-nya sekarang aja udah 1,1 kan. Nah, jadi untuk penurunan yang kedua skenario yang terjadi, itu mungkin penurunannya nggak akan sebesar itu sih. Cuma ini peluang untuk naik lebih tajam itu jauh-jauh lebih besar. Oke, sekian dan terima kasih.